Hai saudaraku, zikir itu artinya ingat. Zikrullah itu berarti ingat kepada Allah. Sudah kenal Allah belum? Sebab syarat ingat adalah kenal terlebih dahulu. Kalau tidak kenal, bagaimana mengingat sesuatu yang tidak kita kenali? Lalu pertanyaannya adalah, yang kau sembah selama ini siapa? Katanya menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa. Sudah kenal Allah belum? Jawablah saudaraku, jujur terhadap diri sendiri. Jika telah mengenal siapa Tuhanmu, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Tetapi jika belum, mumpung masih berumur panjang, masih diberi sehat, maka carilah siapa Tuhan kita yang bernama Allah itu. Jangan sampai kamu mati, kamu belum mengenal siapa Tuhanmu. Sebab jika buta akan Tuhan di dunia, maka di akhirat akan lebih lagi, bahkan menempuh jalan sesat. Syekh, di manakah Allah berada? Allah itu meliputi segala sesuatu, anakku. Tetapi dia tidak menempati tempat, namun dia lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita sendiri. Tapi, bagaimana kita bisa merasakan kehadirannya? Dengan hati yang bersih dan jiwa yang tenang. Ketika kita membersihkan hati dari sifat-sifat tercela dan mendekatkan diri kepadanya melalui zikir dan ibadah, kita akan merasakan kehadirannya dalam setiap detak jantung kita. Jadi, Allah tidak berada di langit? Benar, bukan wujud Allah yang bersemayam di atas arsy, namun ilmu dan kekuasaannya yang meliputi segala sesuatu. Dia ada di mana-mana dan mengetahui segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Terima kasih, Syekh. Saya akan berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Semoga Allah selalu membimbingmu, anakku. Ingatlah, perjalanan menuju Allah adalah perjalanan hati dan jiwa. Amin, Allahumma amin. Selama engkau tak merasakan derita, kau tak akan sampai pada penawar. Selama engkau tak pasrahkan jiwa, kau tak akan sampai pada pertemuan. Sahabatku, orang syariat memuji Allah dengan ucapan dan perbuatan. Sudahkah kita mengerti apa yang kita ucapkan dan kita perbuat? Kita telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Sudahkah kita tahu tentang Allah sehingga kita berani menjadi saksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Dan sudahkah kita tahu tentang Muhammad sehingganya pula kita berani menjadi saksi bahwa Muhammad utusan Allah? Ataukah kesaksian kita itu baru hanya sebatas di bibir saja? Sudahkah kita mengenal Allah dan Muhammad? Bagaimana, di mana, dan kapan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati sebelum kamu selamat pulang ke Allah. Bantulah orang fakir dengan sebahagian harta kalian. Jangan pernah menolak pengemis, padahal kalian mampu memberikan sesuatu untuknya, baik sedikit maupun banyak. Raihlah kasih sayang Allah dengan pemberian kalian. Bersyukurlah kepada Allah yang telah membuat kalian mampu memberi. Jika pengemis adalah hadiah dari Allah, sementara kalian mampu memberinya, mengapa kalian menolak hadiah itu? Bohong kalau kalian mendengar nasihat dan menangis, tapi saat orang datang meminta uluran tangan, kalian malah membiarkannya. Itu menunjukkan bahwa tangisan kalian belum karena Allah. Janganlah kamu takut kepada makhluk, dan janganlah kamu berharap kepada mereka, karena hal itu menunjukkan betapa lemahnya imanmu. Hendaklah engkau istiqamah dalam cita-citamu, sehingga engkau memperoleh ketinggian, karena Allah akan memberimu sesuatu yang layak dengan cita-citamu, dengan kebenaran dan keikhlasanmu. Bersungguh-sungguhlah engkau, songsong dan kejarlah, karena sesuatu itu tidak akan datang kepadamu begitu sahaja, tanpa berusaha memperolehnya, sedangkan engkau mempunyai kewajiban untuk melakukan amal kebaikan, sebagaimana engkau diwajibkan untuk mencari rezeki. Kembalilah engkau kepada Allah Azza wa Jalla dengan memperbaharui Islam, memperbaiki taubat dan ikhlasmu sebelum datangnya maut. Sebab bila maut telah datang, pintu taubat akan tertutup sehingga engkau tidak dapat masuk ke dalamnya. Kembalilah kepadanya dengan melangkahkan kaki kalbumu agar pintu anugerahnya tidak dikunci untukmu. Karena bila sudah terkunci jiwamu, kekuatan, kekayaan, dan hartamu tidak akan diberkatinya. Jadikanlah seluruh amal perbuatanmu li wajhillah, bukan mencari nikmat-nikmatnya. Rela dengan pengaturannya, qada dan perbuatan-perbuatannya. Bila semua ini kau lakukan, berarti kau mati meninggalkan dirimu dan kau hidup dengannya.
Hati sanubarimu menjadi selalu ingat kepadanya. Engkau senantiasa dekat dengannya dan lupa dengan selainnya. Jadilah engkau orang yang berakal dan janganlah jadi pendusta. Kau mengatakan, saya ini takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi engkau justru takut kepada selainnya. Janganlah engkau takut kepada jin, manusia dan malaikat. Janganlah takut kepada hewan, baik yang dapat berbicara maupun yang bisu. Juga jangan takut kepada siksaan dunia maupun akhirat, tetapi takutlah kepada zat yang menyiksa. Makhluk adalah tabir yang menutupimu dari dirimu sendiri. Dirimu adalah tabir yang menutupi engkau dari Tuhanmu. Jika engkau hanya memperhatikan makhluk, maka engkau tak akan pernah melihat dirimu sesungguhnya. Dan jika engkau hanya melihat dirimu sendiri, maka engkau tak akan pernah melihat siapa Tuhanmu. Wahai saudaraku, jika engkau berada dalam kejayaan dunia, maka manfaatkanlah kejayaanmu itu untuk bekal amal taat kepadanya. Gunakanlah kejayaan itu untuk mencari jalan, menuju kepada jalannya. Wahai saudaraku, ingatlah bahwa harta yang engkau miliki itu dapat membakar dan menghanguskan kulitmu di akhirat nanti. Maka belanjakanlah hartamu sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan sunnah Rasulmu, agar engkau menjadi sejahtera dunia dan akhirat. Nasihatilah dirimu terlebih dahulu, kemudian baru orang lain. Anda harus memelihara nafsumu. Jangan kamu mengira kesalahan orang lain sebab dirimu masih memerlukan pembaikan. Adakah Anda tahu bagaimana membersihkan orang lain? Bagaimana menonton orang lain? Padahal yang dapat memimpin manusia adalah orang-orang yang awas. Hanya perenang ulung yang dapat menyelamatkan orang lain yang tenggelam dalam lautan. Hanya orang yang mengetahui Allah yang dapat mengarahkan umat manusia ke arah jalannya. Tidaklah cakapan yang diperlukan untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan perbuatan nyata. Kuasailah nafsumu, kalau tidak, maka ia yang akan menguasaimu. Nafsu selalu mengajak kejahatan dalam soal dunia dan akhirat. Jauhilah orang-orang yang menjauhkan kamu dari Allah Azza wa Jalla, seperti kamu menjauhi binatang buas. Berbuatlah sesuatu untuk Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya orang yang berbuat sesuatu untuk Allah Azza wa Jalla itu akan beruntung. Barang siapa yang mencintai Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mencintainya. Dan barang siapa yang menghendaki Allah Azza wa Jalla, maka dia akan menghendakinya. Dan barang siapa yang mengenali Allah Azza wa Jalla, berarti ia telah mengenal dirinya sendiri. Alangkah buruknya orang yang menyembah Allah lantaran mengharap surga dan ingin diselamatkan dari api neraka. Seandainya surga dan neraka tak ada, apakah engkau tidak akan menyembahnya? Aku menyembah Allah lantaran mengharap ridhanya, nikmat dan anugerah yang diberikannya sudah cukup menggerakkan hatiku untuk menyembahmu. Merelakan bukan berarti menyerah, tapi menyadari bahwa ada hal yang tidak bisa dipaksakan. Dalam hidup, kadang kamu harus menerima bahwa tak semua harapan jadi kenyataan. Dan yang kamu butuhkan adalah keberanian untuk merelakan. Sekuat apapun kita berusaha melupakan, kenangan yang paling menyakitkan tak akan pernah lepas dari ingatan. Setetes air mata dapat menggambarkan bahasa hati yang tak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Sakit hati bukan berarti hidup harus berhenti, tapi itu adalah panggilan untuk bangkit dan menguatkan diri. Ketenangan terbesar dalam hidup adalah saat kita menerima bahwa kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi bisa membangun masa depan yang lebih baik. Tuhanku, tenggelamkan aku dalam cintamu, hingga tak ada satu pun yang menggangguku dalam menjumpaimu. Bintang gemintang berkelip-kelip, manusia terlena. Dalam buai tidur lelap, pintu-pintu istana pun telah rapat Tuhanku. Malam telah berlalu, dan siang segera menampakkan diri aku gelisah. Apakah amalanku engkau terima, sehingga aku merasa bahagia, ataukah engkau tolak sehingga aku merasa bersedih? Demi kemahakuasaanmu, inilah yang aku akan lakukan selama engkau beri aku hayat. Sekiranya engkau usir dari depan pintumu, aku tidak akan pergi karena cintaku kepadamu telah memenuhi hatiku. Saya adalah Habib. Saya adalah Kiai. Saya adalah Ustadz. Saya adalah Gus. Ilmu dan kebijaksanaan yang saya miliki adalah warisan yang tidak ternilai.
Kalian semua harus menghormati dan mengikuti petunjuk saya. Karena hanya dengan begitu, kalian bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, aku mengajak kamu menghadap ke hadirat Allah Azza wa Jalla. Aku mengajak kamu ke ambang pintunya dan untuk taat kepadanya, bukan kepada dirimu. Orang munafik tidak mungkin mengajak makhluk ke hadapan Tuhan, melainkan mengajak menghadap kepada diri mereka. Mereka mencari penghormatan dan pengakuan serta tamak kepada hal-hal duniawi. Assalamualaikum. Rangkaian mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama sezaman. 2. Jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan merubah sikap meskipun disakiti. 5. Harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Semoga kita bisa mengamalkan petuah Abah ini dengan sebaik-baiknya. Amin.